masuk ke dalam uh, ineransi dan infallibility. Jadi apa sih dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, kita percaya bahwa Alkitab itu firman Allah ya, tetapi dalam hal yang bagaimana firman Allah, apakah kata per kata seperti yang dipercaya agama lain? Kan bukan, tetapi pesan kebenarannya yang membawa kita kepada keselamatan gitu kan ya, pesan kebenarannya. Nah karena Alkitab adalah firman Allah ya, jadi Alkitab itu dipandang tanpa salah dan tidak bisa salah, tidak mengandung kesalahan gitu, dan nggak mungkin salah ya. Kenapa ya? Karena firman Allah ya. Ya, jadi jangan sampai dipahami seperti agama-agama lain, wah Alkitab itu kata per katanya firman Allah karena didiktekan. Bukan. Cara Alkitab diwahyukan, cara Alkitab terbentuk bukan didiktekan ya, kayak misalnya hey Yeremia tulis begini, tulis. Hey Musa tulis begini. Hey Petrus tulis begini. Kan tidak seperti itu ya. Tetapi Allah itu seperti memberikan ide, ada dorongan yang kuat di dalam diri mereka dan mereka kemudian menuliskannya dan mereka dipimpin. Tetapi ada kerjasama, manusia bukan jadi robot, ada kerjasama antara Allah dengan manusia. Nah firman Allahnya yang mana? Pesannya bukan kata perkatanya, sebab dalam kata perkatanya kan bisa jadi itu adalah sebuah doa ya, doa dari manusia, curhatan hatinya, misalnya si pemazmur kepada Allah, keluh kesahnya bagaimana dia ditindas oleh musuh-musuhnya. Itu kan siapa? Si pemazmur yang bicara kan. Tapi dengan begitu ketika kita baca Mazmur, walaupun itu adalah keluh kesahnya si pemazmur kepada Allah, bukan kata-katanya Allah kepada si pemazmur, tapi kata-katanya seorang manusia berkeluh kesah kepada Allah, kita bisa melihat pesan kebenarannya gitu ya. Nah jadi kita mengambil itu yang firman Allah tuh yang mana? Pesan kebenarannya. Maka kalau kita salah memahami Alkitab, ya tentu bukan menjadi firman Allah. Kalau Ane ini salah menerjemahkan Alkitab, maka Alkitab bukan jadi firman Allah, jadi firmannya Ane demi kepentingan Ane sendiri gitu kan. Bukan demi kepentingan Allah, karena firman Allah itu demi kepentingan Allah dengan tujuan maksud Allah. Nah, Alkitab sebagai firman Allah juga harus diingat bukan mantra. Ya. Yang kalau dibaca berulang-ulang, diucapkan berulang-ulang sakti gitu. Kayak orang kalau ke dukun kan ada mantranya tuh, kalau mantra diulang-ulang sekian kali terjadi ya sesuatu yang diharapkan gitu kan. Nah Alkitab kan bukan seperti itu ya, jadi harus dilakukan dipraktekkan. Misalnya di dalam Matius itu dikatakan ya, misalnya dalam Injil itu dikatakan orang yang cuma mendengar firman tapi nggak melakukannya, itu kan seperti membangun rumah di atas pasir, fondasinya nggak kuat, roboh, bentar aja ada angin roboh. Tapi orang yang mendengar firman dan melakukannya, itu seperti membangun rumah di atas batu karang. Nah, percuma baca tapi tidak dilakukan, gitu kan? Mendengar firman, mendengar aja tuh percuma, gitu. Harus ada dilakukan. Nah, firman Allah itu menjadi hidup, menjadi berkuasa, menjadi power, betul-betul ada kuasanya. Alkitab itu sebagai firman Allah jika kita memahami pesan kebenarannya dan jika kita melakukannya. Nah itu resume dari ini yang lalu ya. Jadi pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi betul Alkitab itu firman Allah. Nah sekarang kita masuk bahwa kalau Alkitab itu firman Allah, maka dia kan tidak mungkin salah. Ya, pesan kebenarannya tidak mungkin salah. Nah begini. Ada suatu pendapat di zaman yang sekarang ini ya, zaman mulai liberalisme, di zaman pencerahan ya, setelah 2000 tahun Alkitab terbentuk ya, kemudian ada yang namanya di Eropa itu zaman pencerahan, abad-abad pencerahan, orang-orang mulai ilmu pengetahuan di bidang lain itu mulai maju ya, fisika, kimia, kedokteran, biologi dan lain sebagainya mulai maju. Ada abad pencerahan di Eropa ya, tiba-tiba saja ilmu pengetahuan begitu meledak, industri jadi maju. Nah, ketika itu orang masuk ke dalam semuanya tuh harus dilogiskan gitu ya. Nah, dilogiskan. Jadi akhirnya ada
ada pembelaan yang begitu kuat dari komunitas Kristen. Kenapa? Karena Alkitab itu di zaman pencerahan, di zaman semuanya jadi logis, itu mereka mempertanyakan, benar nggak sih ada orang bisa, ya misalnya dikatakan Yesus berjalan di atas air, benar nggak sih? Nggak ada orang bisa berjalan di atas air gitu ya. Nah, segala mujizat, sesuatu yang supranatural, di luar nalar gitu ya. Nah, itu dipertanyakan. Nah, oleh karena itu, untuk antisipasi itu, kelompok Kristen yang memegang iman secara tradisional gitu ya, itu kemudian melawan liberalisme itu. Jadi timbullah istilah ineransi Alkitab, bahwa Alkitab itu adalah firman Allah dan tanpa salah. Ya, dengan dasar argumentasi, dasar pernyataannya ya, karena Allah itu benar dan kitab suci itu firman Allah, maka kitab suci itu nggak mungkin salah gitu ya. Jadi itu adalah alasan yang sirkular ya, untuk apa? Untuk melawan liberalisme yang mulai mengkritisi, mempertanyakan Alkitab. Wah, Alkitab ini banyak salahnya nih, nggak mungkin firman Allah. Kan yang namanya Allah kan nggak punya salah. Jadi kalau Alkitab firman Allah, nggak mungkin ada salahnya gitu kan. Nah, itu orang-orang liberalisme menyerang Alkitab. Nah, nggak harus bisa dibuktikan, segala sesuatu harus bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Itu ketika terjadi di zaman liberalisme. Nah, kemudian orang-orang Kristen ini demi membela Alkitab sebagai firman Allah, paham Alkitab sebagai firman Allah, maka dasar argumentasinya tuh ada dua. Kan Allah itu benar, nggak ada kesalahan pada diri Allah. Allah itu benar, nggak ada kepalsuan, nggak ada kesalahan dalam diri Allah. Nah, Alkitab itu firman Allah, diinspirasikan oleh Allah. Maka karena Allah benar, jadi firmannya juga pasti benar. Itu kan, ngerti nggak? Circular reasoning ya. Kalau Bapak Ibu Saudara yang pernah di ospek, ini kan lagi zaman-zamannya ospek ya, bulan Agustus ini ya. Pernah nggak ada aturan di ospek itu zaman dulu tuh gini. Aturan pertama, senior selalu benar, gitu ya. Aturan kedua, apabila senior salah, maka lihat aturan pertama. Nah, itu circular reasoning. Logika yang sebetulnya cacat logika itu. Ya. Membuktikan sesuatu tapi ya yang tidak logis sebetulnya. Ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mengatakan ya memang Alkitab itu tanpa salah, bukan dengan logika yang bulat yang akan diketawain oleh orang-orang di luar sana gitu ya. Nah, kaum liberal menganggap bahwa Alkitab tidak lebih dari karya sastra, hasil hikmat, ya orang-orang pinter lah. Sama seperti misalnya Socrates, Aristoteles, Plato, itu bisa menghasilkan filsafat-filsafat yang demikian cerdas di zamannya. Nah, Alkitab juga dinilai bahwa ya Musa juga seorang filsuf Yahudi gitu. Dianggap setara lah dengan filsafat-filsafat lainnya, ya sama aja gitu, hasil manusia. Nah, karena ini hasil manusia mengandung banyak kesalahan. Nah, nanti saya kasih lihat ya bagaimana orang-orang yang liberal itu menyerang Alkitab, bahkan dari pandangan orang Kristen sendiri tetapi yang liberal gitu ya. Nah, banyak kesalahan dari sisi ilmu pengetahuan, sejarah, bahkan konsistensi suatu kisah. Misalnya kok di Matius begini kan, misalnya di Injil sinoptik ya, Injil yang mengandung kesamaan itu ya, misalnya Matius, Markus, Lukas itu ada banyak kisah-kisah yang mirip-mirip ya, yang sama ya. Tapi kok kita lihat beda gitu. Suatu kisah scene ya, suatu adegan yang sama, misalnya tentang penyaliban Tuhan Yesus gitu ya. Tapi yang satu ngomong gini, yang satu ngomong gitu. Kok bisa beda gitu ya. Nah, jadi menurut orang-orang kaum liberal, Alkitab itu ya cuma hasil manusia kok, tulisan manusia kok. Makanya banyak kesalahan gitu ya. Nah, bagaimana kita menanggapi hal itu, kita yang
meyakini bahwa Alkitab itu firman Allah, dan karena firman Allah itu adalah sebuah kebenaran dan yang bisa menuntun kepada keselamatan. Kalau kita mulai meragukan Alkitab, Alkitab itu biasa aja, Alkitab itu bukan firman Allah, maka kita akan meragukan itu dan tidak melakukan apa yang dipesankan di dalamnya, begitu kan? Nah, eh, kita lihat ya, banyak tuduhan-tuduhan, banyak kesalahan di sisi ilmu pengetahuan, sejarah, bahkan konsistensi suatu kisah. Nah, saya kasih contoh-contoh dari yang biasanya diangkat oleh kaum-kaum yang menyerang Alkitab ini ya, contoh tuduhan. Misalnya gini ya, nggak sesuai nih dengan ilmu pengetahuan alam, dengan IPA gitu ya. Misalnya Kejadian 1 ayat 11 sampai 13 itu tumbuh-tumbuhan diciptakan pada hari ketiga gitu ya, tahap step ketiga tumbuh-tumbuhan diciptakan. Tapi kemudian di hari keempat barulah ada matahari, bulan, dan bintang. Yang suka tanaman, yang suka nanam-nanam nih siapa nih? Bisa nggak tanaman tumbuh tanpa ada sinar matahari? Nah, dikatakan ya, buat orang-orang Kristen yang fundamentalis, yang betul-betul membela membabi buta gitu ya, dibilang ya bisa aja tuh, coba lihat tuh di gua-gua ada kan tanaman tumbuh di gua-gua yang sangat gelap. Oke, tapi ada nggak di situ kan dikatakan tumbuhan yang berbatang, berbuah gitu kan, pohon-pohon yang kan nggak ada gitu di gua. Di gua adanya lumut. Itu pun kalau ada secercah cahaya sedikit. Kalau sama sekali gelap gulita nggak bisa tumbuhan itu tumbuh. Ya, nah sedangkan di Alkitab dikatakan bahwa tumbuhan itu sudah diciptakan pada hari ketiga. Step ketiga itu diciptakan tumbuhan, step keempat itu matahari, bulan, dan bintang baru ada. Ya, nah ini contoh-contoh misalnya serangan-serangan dari kaum liberal. Nah, berikutnya misalnya ya pengutipan. Pengutipan misalnya di dalam Keluaran 1 ayat 5 dikatakan bahwa dikisahkan di dalam Keluaran 1 ayat 5 itu bahwa Yakub itu pindah ke Mesir itu dengan 70 orang. Ya, hijrahnya keluarga Yakub itu membawa 70 orang. Tapi kemudian di Kisah Para Rasul, Stefanus gitu ya, Stefanus ketika dia berkhotbah sebelum dia dirajam, itu dia bilang bahwa 75 jiwa, mengutip Stefanus ini sedang memaparkan bagaimana nenek moyangnya gitu ya. Jadi dia sebetulnya mengutip Keluaran 1 itu kan. Nah, tapi di Keluaran 1 sebetulnya yang tertulis itu 70, sedangkan Stefanus itu bilang 75. Nah, salah tuh kan gitu kan. Tuh kan itu Alkitab tuh tulisan manusia kok, makanya bisa salah, bisa lupa gitu kan, bisa apa gitu kan. Nah, jadi bukan diinspirasikan oleh Allah lah. Kalau diinspirasikan oleh Allah pasti nggak mungkin kesalahan. Masa Allah lupa gitu kan. Ya. Jadi apakah Stefanus lupa jumlah keturunan Yakub yang pindah dari Kanaan ke Mesir, ataukah Lukas sebagai penulis Kisah Para Rasul itu yang salah mengutip misalnya seperti itu kan? Tapi jelas-jelas tuduhan mereka, jelas-jelas ini hanya tulisan manusia, bisa ada salahnya. Nah, contoh lain ya, misalnya di 1 Samuel 16 ayat 19 sampai 23. 1 Samuel 16 ya. Nah, Saul itu menyuruh orang kepada Isai supaya meminta Daud gitu ya untuk melayani Saul. Ya. Nah, jadi Saul itu minta nyuruh orang ya, ngirim utusan sama bapaknya Daud, sama Isai. Tolong dong anakmu, bolehin dong supaya tinggal di rumahku jadi pelayanku. Boleh nggak? Wah, itu suatu kehormatan kalau raja minta sebelum, oh ya boleh bawa aja gitu ya. Jadi akhirnya Daud menjadi pelayannya Saul ya, dan suka memainkan kecapi, dan kalau roh Saul itu dihinggapi roh jahat, Daud memainkan kecapi, roh jahat itu undur. Jadi kenal nggak? Udah kenal gitu kan. Tapi kemudian di 1 Samuel 17 ya, ketika Daud pergi menghadapi Goliat, si Saul tuh bilang sama panglimanya, itu orang siapa ya, anak siapa ya orang tuh,
si panglimanya juga bingung, nggak tahu, aku nggak tahu, nanti aku tanyain dulu gitu kan. Ya udah kalau gitu, kata Saul, tanyain anaknya siapa. Apakah Saul tiba-tiba amnesia gitu kan? Kan udah jelas-jelas si Daud itu jadi pelayannya kok. Kemudian di kisah selanjutnya dia nggak tahu itu Daud itu datang dari mana, anaknya siapa, ya. Nah, contoh-contoh lagi misalnya di Yehezkiel 34 ayat 16, ya. Dikatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Nah, kulindungi, ya, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini dari TB1. Tapi kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, ternyata yang gemuk dan yang kuat I will destroy. Bukan I will protect, I will destroy. Sedangkan kalau bahasa Indonesianya akan kulindungi, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Tapi ini kalau bahasa Inggrisnya but the fat and the strong I will destroy. Nah, bagaimana bisa gitu, yang satu yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, kok yang ini kok malah berlawanan, ya kan? Itu adalah contoh-contoh yang sering dipakai oleh orang-orang yang tidak percaya pada Alkitab, ya. Nah, ternyata ya sebetulnya kalau kita mengerti bagaimana mekanisme penulisan Alkitab, kita jadi paham, dan hal-hal kesalahan-kesalahan ini sebetulnya bukan kesalahan yang esensi, bukan kesalahan pesan kebenarannya, cuma salah ya beda-beda satu kata. Dan itu karena apa? Karena Alkitab ini zaman dulu kan belum ada mesin cetak, jadi penulisan itu, penyalinan itu secara manual oleh manusia. Ya namanya manusia bisa salah, dan ternyata kata dilindungi dan kata dihancurkan itu hanya beda satu huruf, ya. Sin mim res, yang satunya sin mim dalet. Nah, res dan dalet ini cuma beda, yang satu itu tekukannya tajam, yang satu itu tekukannya lengkung. Jadi mungkin ketika orang nulis cepet-cepet, yang harusnya tajam jadi lengkung, atau yang harusnya lengkung jadi tajam gitu kan. Nah, orang berikutnya yang menyalin, karena waktu itu belum ada mesin cetak, Alkitab itu masih sangat sedikit, ya. Bahan-bahan penulisan tuh sangat mahal. Jadi mungkin hanya di satu sinagog hanya ada satu Alkitab gitu, hanya ada satu kitab suci. Penyalinan itu sangat-sangat jarang karena alat tulis itu mahal dan orang yang bisa nulis itu sedikit. Nah, mereka berikutnya, penyalin berikutnya ketika melihat, wah tulisan ini nggak jelas ya gitu, itu bisa terjadi, ya. Nah, jadi yang terjemahan Indonesia ini ternyata mengikuti teks di Septuaginta dan Latin, sedangkan yang adalah berasal dari abad ke-3 sebelum Masehi. Sedangkan yang di bahasa Inggris ini mengikuti teks Masoret yang ada, yang teks tertuanya itu di abad ke-9 10 Masehi. Nah, contoh tuduhan lainnya ketika misalnya di Markus dan di Lukas, ya, Injil sinoptik, pengutusan 12 murid, Yesus Kristus berpesan ketika mereka diutus, dikatakan jangan membawa apa-apa kecuali tongkat. Berarti boleh bawa tongkat kon. Tapi di Lukas 9 ayat 3 dikatakan jangan membawa apa-apa, termasuk jangan membawa tongkat. Nah, orang yang suka berpolemik terhadap kekristenan itu biasanya mengatakan gitu ya, nah ini yang benar yang mana nih, bawa tongkat apa enggak nih? Gitu ya. Nah, contoh tuduhan lainnya misalnya, ketika Lukas menulis tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ya, itu ada seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Nah, jadi kelahiran Yohanes Pembaptis yang beda 6 bulan dengan Yesus Kristus itu lahir di zaman Herodes. Kemudian setelah itu di pasal yang kedua, Lukas melanjutkan kisah tentang kelahiran Yesus Kristus. Jadi di pasal 1 Lukas mengisahkan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang adalah sepupu dari Yesus, ya.
itu dia si Yohanes Pembaptis ini lahirnya di zaman Herodes dan bedanya 6 bulan. Di pasal 2 dia melanjutkan tentang kelahiran Yesus Kristus dan dikatakan pada zaman Kaisar Agustus, yaitu pada zaman Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Nah, ini ketidaksinkronan sejarah katanya orang-orang yang suka berpolemik dengan Alkitab gitu ya. Kenapa? Karena Herodes itu memerintah 37 sebelum Masehi sampai tahun 4, bukan abad 4 ya, tahun 4 sebelum Masehi. Herodes itu memerintah dari 37 sebelum Masehi, tahun 37 sebelum Masehi sampai tahun 4 sebelum Masehi. Ya, sedangkan Kirenius itu baru menjadi gubernur di Syria tahun 6. Nah, jadi nggak sinkron ini. Sedangkan Yohanes Pembaptis dan Yesus itu lahir itu cuma beda 6 bulan. Nah, contohnya ini, ya kan? Nggak mungkin kan yang satu itu di zaman Herodes, yang satu di zaman Kirenius jadi wali negeri. Kalau Kaisar Agustus oke, gitu ya, karena dia memerintah sangat lama dari 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi gitu. Yang nggak sinkron ini adalah zaman pemerintahan Herodes dan Kirenius. Ya, jadi Herodes sudah wafat, sudah meninggal, barulah 2 tahun kemudian Kirenius memerintah gitu. Nah, ini adalah kesalahan sejarah. Jadi ada kesalahan secara ilmu pengetahuan, ada kesalahan penulisan, ada kesalahan sejarah ya. Ada kesalahan-kesalahan kisah yang tadi misalnya tidak sinkronan kisah. Saul ini kan sudah nyuruh Daud, sudah minta sama bapaknya Daud untuk jadi pelayan. Kok kemudian dia pura-pura nggak kenal gitu ya. Nah, karena itu harus dipahami lagi, ya diingatkan lagi bahwa Alkitab adalah suatu produk hasil kerjasama antara Allah dan manusia. Penulisnya tuh ada 2, ya. Nah, Allah mendorong manusia itu untuk menulis. Manusianya bisa salah-salah nulis, apalagi penyalin. Orang-orang saleh, nabi-nabinya itu aja bisa melakukan kesalahan, apalagi yang bukan nabi, yang hanya sekedar menyalin ya, para ahli Taurat ya, atau kaum Masoret. Para ahli Taurat atau kaum Masoret itu yang menyalin kitab suci itu. Nah, itu juga bisa salah, dan Alkitab ini kan disalin secara manual. Jadi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan huruf, itu ya bukan kesalahan yang esensi, yang bisa membinasakan, yang pesan kebenarannya, yang membuat kita meleset dan akhirnya membinasakan kita sampai kita nggak masuk surga. Bukan itu, ya. Jadi kesalahan-kesalahan itu ya ada kesalahan teknis, misalnya tadi ya. Jadi samar dengan samat gitu ya, yang dilindungi dan yang dihancurkan, contohnya misalnya itu. Nah, jadi sekarang kita belajar bagaimana sih proses awal mula Alkitab ditulis itu. Nah, bagaimana sih mekanismenya? Yang pertama itu ada unsur ilahinya, ya kan? Tapi juga ada unsur manusianya. Nah, dari sisi pesan kebenarannya, pasti benar, pasti menyelamatkan, menjamin kita kalau kita lakukan. Ya, jadi inspirasi itu berhubungan dengan pesannya, bukan kata per katanya. Esensinya, pesan kebenarannya yang membawa kita, yang mengubahkan cara berpikir kita, ya, yang mengubahkan karakter kita, yang menegur kita. Ingat 2 Timotius 3 ayat 16, tujuan Alkitab itu ditulis apa? Ya kan? Untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, memimpin orang dalam kebenaran gitu kan. Nah, itu tujuan Alkitab ditulis itu. Jadi haruslah pesannya yang tidak mungkin salah, bukan kata perkatanya, ya. Jadi Alkitab itu bukan substansi firman Allahnya, kata perkatanya. Ya, Alkitab menjadi firman Allah yang berkuasa, yang hidup jika pembacanya dipimpin Roh Kudus dan melakukannya. Kalau cuma dibaca-baca, dihafal-hafal, dirapal-lapal gitu ya, dirapal kayak mantra, percuma. Nah, bagaimana Alkitab itu ditulis ya? Jadi Alkitab itu suatu proses yang panjang. Zaman dulu mungkin pernah lihat film kayak orang Indian kayak gitu ya. Orang-orang zaman dulu itu biasanya
mereka nggak punya alat tulis, mereka juga nggak bisa nulis. Mereka itu biasanya menurunkan kisah itu secara lisan, storytelling. Dari generasi ke generasi itu secara lisan. Nah, yang diteruskan itu biasanya adalah kisah-kisah yang membawa pesan moral, kisah-kisah leluhur, kisah-kisah kepahlawanan gitu kan. Bagaimana kehebatan di masa lalu dan bagaimana pesannya untuk generasi yang sekarang itu, ya. Harus misalnya pesan kebenaran lah, pesan moralnya gitu kan. Itu loh pahlawan zaman dulu, leluhur kita itu hebat, tapi mereka hebat itu karena mereka misalnya karena mereka itu jujur, karena mereka itu saleh, misalnya seperti itu ya. Jadi kisah-kisah kepahlawanan yang hebat-hebat itu yang biasanya diteruskan secara turun-temurun. Nah, sebelum ada Alkitab yang tertulis, ada proses peralihan yang kompleks dari lisan hingga tulisan. Jadi orang-orang Ibrani zaman dulu misalnya, bagaimana sih Musa itu bisa menuliskan, kalau kita percaya bahwa kitab Kejadian itu misalnya tentang Adam, Nuh, Abraham itu dituliskan oleh Musa, secara tradisi kan dipercaya seperti itu ya. Bagaimana Musa itu bisa tahu ada kisah seperti itu? Ya, dengan tepat gitu bisa tahu kisah-kisah itu. Siapa nama anaknya Abraham dari Ketura, siapa yang kemudian udah nggak pernah disebut lagi gitu kan. Nah, bagaimana sih dia bisa tahu? Nah, ternyata ada yang namanya proses storytelling. Itu budaya orang zaman dulu sebelum ada tulisan. Storytelling, ya. Di keluarga-keluarga Indonesia juga sebetulnya ada kan yang hal seperti itu. Misalnya kita menceritakan kisah Malin Kundang kepada anak-anak kita, kisah seperti mitos gitu ya. Malin Kundang itu dengan apa? Dengan pesan kebenaran moralnya. Jadi anak tuh jangan kurang ajar, entah kayak si Malin Kundang tuh jadi batu gitu kan. Nah, di semua budaya itu ada proses seperti itu. Itu adalah budaya manusia. Nah, zaman dulu sebelum ada Alkitab, begitulah cara suatu kisah itu dilanjutkan turun temurun. Nah, jadi bisa jadi misalnya dengan begitu, maka kita bisa melihat kenapa sih ada kesamaan antara misalnya kisah di dalam kitab Kejadian tentang penciptaan dengan kisah-kisah di Mesopotamia tentang penciptaan juga, kok mirip-mirip ya. Misalnya tentang Enuma Elis dengan kisah penciptaan gitu, kok mirip-mirip ya. Nah gitu. Apakah Musa ini mengkopi dari apa itu? Dari budaya Mesopotamia, misalnya dari budaya Timur Tengah kuno? Apakah Alkitab ini mengkopi? Kalau kita ngerti bahwa budaya orang zaman dulu itu storytelling, maka kita bukannya meragukan Alkitab, tapi justru kesamaan-kesamaan itu membuat kita yakin bahwa memang ada satu sumber yang sama. Tapi karena diteruskan terus-menerus, maka ada perubahan yang berbeda walaupun esensinya sama. Pernah nggak misalnya ikut retret atau ikut outbound gitu ya, terus kita dibagi kelompok, misalnya satu kelompok itu 10 orang, terus panitianya di depan tuh ngerjain kita ya, dikasih suatu cerita beberapa kalimat. Orang yang pertama sampai orang yang ke-10 harus meneruskan cerita itu terus menerus sampai belakang. Nah, sampai belakang misalnya ada 5 kelompok, ini cerita yang sama itu jadi beda-beda, betul nggak? Atau misalnya disuruh gerakan gimana, nanti sampai paling belakang itu gerakannya jadi beda. Pernah ya seperti itu ya. Jadi kalau ada kemiripan di dalam Alkitab dengan kisah-kisah Timur Tengah kuno, bukan Alkitab nyontek itu atau itu nyontek Alkitab. Tapi memang ada budaya begitu. Tapi justru itu meneguhkan kita bahwa ada satu sumber yang sama, bahwa kita semua berasal dari Adam dan Hawa, dan apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu benar. Ya. Gitu. Misalnya ada kisah tentang banjir besar Nuh. Ternyata itu juga ada di kebudayaan Cina kuno, itu juga ada kisah seperti itu, banjir besar itu. Ya, atau misalnya tentang siapa itu yang Menara Babel misalnya, Nimrod. Nah, itu kan ada kisah-kisah yang mirip, ya. Nah, jadi sebelum firman Tuhan itu ditulis ya, belum ada tulisan, firman Tuhan itu diteruskan turun temurun. Nah, kemudian ketika Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, Musa diberikanlah kepada Musa itu beberapa aturan,
ya. Eh, itu adalah cikal bakal Taurat. Nah, apa yang kemudian diterima oleh Musa itu dikatakan begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Nah, storytelling kan, jadi secara lisan kan. Jadi Musa memerintahkan para ayah di rumah setiap Sabat itu mengajarkan kepada anak-anaknya. Itu perintah Musa. Jadi belum ada tulisan pada zaman itu, pada zaman belum umum tulisan-tulisan. Nah ya, engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, ya membicarakannya apabila engkau duduk di rumah dan seterusnya. Nah, kemudian misalnya di kemudian hari apabila anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu, Taurat itu apa sih yang diperintahkan oleh Yahweh Allah kita? Nah, haruslah. Jadi itu cerita tentang bagaimana Yahweh mengeluarkan mereka dari Mesir, bagaimana laut terbelah dan lain sebagainya. Itu asalnya dari sebuah kisah lisan. Ya. Belum ada perintah untuk ditulis. Nah, kemudian barulah di dalam Keluaran 17 ayat 14 dikatakan, tuliskanlah semuanya dalam sebuah kitab. Tapi kitabnya zaman dulu itu belum bentuk buku zaman sekarang ya. Nah, sebagai tanda peringatan. Nah, pertanyaannya kalau Musa disuruh ditulis dalam sebuah kitab, tuliskanlah semuanya. Semuanya itu semua yang mana? Apakah sudah menjadi seperti Taurat yang sekarang kita baca? Ya, bahan apa yang dipakai untuk menulis? Kapan Musa nulisnya? Bagaimana Musa nulisnya? Zamannya Musa sudah ada belum bahan untuk dipakai untuk menulis kertas seperti yang kita miliki sekarang? Belum ada. Bahkan papirus juga belum umum di zamannya Musa. Bagaimana Musa menuliskannya? Ya, nah ternyata zamannya Musa itu loh batu. Bapak Ibu tahu ya, kalau dulu gimana sih kita tahu di Indonesia itu ada kerajaan Majapahit. Di Indonesia itu ada kerajaan kuno, Kutai Kertanegara dan lain sebagainya lah. Dari mana kita tahu? Dari prasasti. Prasasti itu apa? Batu yang diukirkan. Orang zaman dulu kan gitu kan nulisnya kan. Nah, ternyata zamannya Musa juga bahan menuliskannya adalah loh batu. Nah, kalau Musa menulis di loh batu, apakah mungkin penulisannya sudah lengkap seperti 5 kitab Taurat yang kita miliki sekarang? Kapan Musa nulisnya? Terus digotongnya gimana? Perlu batu berapa banyak? Ya kan? Perlu batu berapa banyak tuh? Kita sekarang udah jadi tulisan di kertas yang tipis, dan tulisannya juga dibuat kecil-kecil gitu kan, sehingga gampang disakuin, gampang dibawa di tas. Tapi coba bayangkan kalau itu semua harus diukir di batu, berapa banyak. Dan mereka itu lagi berpindah-pindah loh, 40 tahun putar-putar di padang gurun, berapa banyak kalau memang itu dituliskan persis seperti yang sekarang kita miliki. Ya. Jadi ada proses penulisan yang terus berkembang. Nggak langsung jadi seperti inilah yang sekarang kita pegang. Demikianlah Musa menulisnya, nggak langsung seperti itu, nggak gitu. Ya. Zaman dulu bahan-bahannya batu, tanah liat, bahkan kulit. Kulit ini kan tebal juga ya. Perlu tempat juga kan. Belum pakai papirus yang ini apa? Belum ada papirus yang seperti misalnya zaman Dead Sea Scroll gitu ya, belum. Apalagi kertas. Nah, jadi keaslian Alkitab ya, Alkitab ini asli nggak, tanpa salah nggak? Itu bukan pada materinya. Entah itu teksnya, kata perkatanya, ya keasliannya itu bukan pada materinya itu. Tulisan Musa yang asli mana? Udah nggak ada. Bahkan jangankan zaman Musa yang 3.500 tahun jaraknya dari kita. Yang dekat, yang lebih dekat aja, tulisan Rasul Yohanes, tulisan Rasul Paulus. Mana tulisan Rasul Paulus yang asli? Nggak punya. Kita udah nggak punya. Nggak ada. Yang ada salinan-salinan. Dan di dalam salinan-salinan itu berkembang kan, ada narasi-narasinya. Mungkin ketika Musa zaman dulu, Musa hanya menuliskan Taurat Tuhan, tapi kemudian di situ dikasih narasi-narasi oleh penyalin berikutnya. Beginilah firman Tuhan. Ya, itu kan sebuah narasi. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya agama lain mempertahankan, wah ini asli, ini benar nggak pernah dirubah-rubah. Asli sejak ditulis itu hurufnya kayak begini. Itu kan misalnya dari agama lain itu kan seperti itu. Sorry. Kok keklik yang ini.
Nah, ya, tetapi kalau ini apa? Kalau orang Kristen justru karena pesan kebenarannya itulah maka harus diterjemahkan, harus dipahami. Bahkan bukan cuma diterjemahkan, dibaca, tapi harus dipahami. Pesan kebenarannya itu yang penting itu, ya. Harus diterjemahkan. Nah, keaslian, ya ketepatan itu penting. Ketepatan penyalinan itu penting, tapi itu bukan segalanya, ya. Karena pemahaman akan inti dari pesan tulisan di dalam tulisan itulah yang menuntun kepada keselamatan, dan pesan Alkitab itu pasti berpusat kepada Kristus. Kristosentris, bukan soal manusia antroposentris. Pasti berpusat kepada Kristus. Ya. Pesan yang berpusat kepada hal-hal lain, misalnya hal yang menekankan kepentingan-kepentingan manusia, berpusat kepada manusia, itu pasti Injil yang lain. Pesan Alkitab harus berpusat kepada Kristus. Bagaimana kita menjadi manusia mulia, manusia Allah seperti Yesus Kristus, manusia yang ilahi. Ya. Nah, jadi memang kitab suci bukan kitab sejarah. Kalau kita cari sejarah banyak yang nggak sinkronnya. Contohnya tadi soal Herodes, ya, zamannya Herodes dengan zamannya Kirenius, misalnya ada terjadi kesalahan catatan sejarah. Alkitab juga bukan buku ilmu pengetahuan. Ada kesalahan-kesalahan kan, misalnya nggak mungkin nih tumbuhan kok ada tapi matahari baru kemudian gitu kan ya. Nah, karena Alkitab memang bukan buku ilmu pengetahuan. Tapi apa? Alkitab adalah kesaksian iman bagaimana pergumulan hidup yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Dan kemudian didokumentasikan oleh para penulisnya dengan pimpinan Roh Kudus. Misalnya tadi pergumulan pemazmur, bagaimana dia itu dikejar-kejar musuhnya dan kemudian dia berkeluh kesah kepada Allah dan kemudian Allah menolong gitu kan. Nah, bagaimana Nuh ya yang hidupnya itu asalnya aman, baik-baik saja, tiba-tiba kemudian dijungkir balikan dunianya. Nah, melalui pergumulan-pergumulan itu apa sih yang bisa kita pelajari gitu. Ya, jadi kesaksian bagaimana orang-orang saleh itu mengalami pergumulan hidup, melalui pergumulan-pergumulan hidup, dan itu menjadi contoh buat kita. Ya. Dan kemudian semuanya itu dituliskan oleh para penulisnya dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi ada kerjasama antara faktor Allah dan manusia di situ. Nah, menurut Fuller, Alkitab itu dibagi menjadi dua kategori. Ada penyataan ya, bukan pernyataan ya, tapi penyataan ya. Yaitu hal-hal yang membuat kita bijaksana dan membawa kita kepada keselamatan kekal, itu adalah penyataan. Dan non penyataan ya. Non penyataan ini memfasilitasi bagaimana penyataan itu dituliskan. Ya, non penyataan ini adalah misalnya masalah ilmu pengetahuan, kan ada kesalahan-kesalahan di situ. Misalnya kesalahan sejarah, bagaimana Lukas menulis kelahiran Yesus kok nggak sinkron sama sejarah. Sebetulnya sejarah yang Lukas mau tuliskan walaupun salah, sebetulnya hendak menyatakan bahwa memang ada Yesus Kristus, sosok manusia yang lahir di dalam ruang dan waktu, di dalam sejarah, di dalam garis waktu, di dalam garis sejarah. Itu sebetulnya yang mau dia sampaikan, tapi rupanya ya zaman dulu belum ada cara ngecek di Google kan, bener nggak zaman segini itu Kirenius sudah jadi gubernur. Nah, itu kan bisa terjadi kesalahan gitu kan. Ya, jadi ada penyataan, ada non penyataan. Nah, non penyataan ini yang menjadi narasinya, yang menyertai, yang kemudian di mana penyataan itu dituliskan gitu ya, dimasukkan ke dalam situ. Nah, ya. Jadi mekanisme pewahyuan Alkitab itu kan nggak menghilangkan manusianya. Jadi kitab suci nggak boleh dipahami sebagai penegasan ilmiah, sejarah gitu, nggak boleh ya. Nah, jadi
Ya, Allah itu sumber kebenaran, Alkitab itu sumber kebenaran. Tapi kebenaran yang menyelamatkan kepada hidup kekal. Bukan semua kebenaran di dalam dunia ini, kebenaran ilmu pengetahuan, kebenaran sejarah. Ada banyak kebenaran, ada banyak, misalnya ilmu matematika itu adalah sebuah kebenaran logis kan. Ilmu ekonomi itu adalah sebuah kebenaran bagaimana kita memprediksi ekonomi ke depan misalnya. Ada kebenaran-kebenaran lain, tapi kebenaran yang dimaksud di dalam Alkitab adalah kebenaran yang menyelamatkan kita. Dan kebenaran itu yang tanpa salah. Bukan bagian ilmu pengetahuannya, sejarahnya yang masuk di dalam Alkitab. Bukan itunya, gitu ya. Karena Alkitab bukan buku sejarah. Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan, tapi Alkitab adalah buku iman. Pergumulan-pergumulan iman para nabi, para rasul, yang kemudian dituliskan. Ya. Nah, karena Alkitab dituliskan dengan tujuan, ya ingat 2 Timotius 3 ayat 16, tujuan. Ya kalau kita punya sesuatu, kita punya handphone. Benda ini diciptakan tujuannya apa sih? Kita punya laptop. Tujuannya laptop ini diciptakan oleh oleh penciptanya tujuannya apa sih? Nah, tujuannya ternyata untuk memudahkan kita mencari misalnya informasi lah, bekerja lah, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita pakai dengan tujuan yang salah, misalnya buat ganjel pintu, maksimal enggak kan? Itu contoh ekstrim misalnya seperti itu. Laptop atau handphone dipakai buat ganjel meja yang goyang gitu. Itu kan dipakai dengan tujuan yang salah. Itu contoh-contoh yang ekstrim. Nah, kita juga harus paham Alkitab ditulis untuk tujuan apa? Untuk tujuan mengajar, mengubahkan perilaku kita, mengubahkan cara berpikir kita. Sampai perilaku kita berubah. Dengan perilaku kita berubah, karakter kita berubah, kita bisa dilayakan masuk ke dalam, dihakimi kan menurut perbuatan kan. Nah, bisa masuk ke dalam keselamatan kekal kita, memperbaiki kelakuan. Kalau kelakuan kita tetap nggak baik, walaupun kita baca Alkitab, itu tidak mencapai tujuan Alkitab itu ditulis. Jadi tidak bersalahan Alkitab berkaitan dengan iman dan praktek. Bukan historis, bukan teknis, itu fakta-fakta lainnya. Ya, kita harus dengan legowo, dengan lega mengakui, bukan membela membabi buta gitu. Kalau kita lihat misalnya, ini Kirenius nih nggak ini sama Herodes, wah kita bulat ke sana ke sini. Ya maksudnya waktu itu Kirenius memang udah ada di situ, tapi masih jadi pengawal tentara, belum jadi gubernur. Jelas-jelas di situ jadi gubernur kok. Memang salah, udah kita terima aja salah. Gitu. Ya. Jadi jangan membela membabi buta gitu. Yang terus akhirnya tuduhan misalnya saya mengatakan ya udah memang Alkitab ada salahnya. Terus saya bilang, "Oh, kamu liberal." Justru bukan liberal. Kalau liberal saya nggak usah baca Alkitab lagi dan nggak mempercayai bahwa itu bisa menuntun saya, menyelamatkan saya, firman Allah itu. Tapi justru bagaimana kita memandang dengan fair. Alkitab ini pesan kebenarannya yang bisa menyelamatkan kita, bukan kata perkatanya. Ya, dan Alkitab juga bukan mantra ya, nggak usah diulang-ulang, dirapalin ya. Nah, yang saya ingin Bapak Ibu ingat, jangan kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang fundamentalis. Ya. Di dalam sejarah kekristenan ada ideologi yang intoleran, yang tumbuh berkembang secara zaman pencerahan. Jadi zaman dulu itu, ya sebetulnya sampai sekarang spirit itu masih ada ya. Zaman dulu itu ada orang-orang Kristen yang intoleran, yang mempelajari kekristenan tapi nggak sesuai dengan karakter Kristus, kejam, beda sedikit, salah sedikit, dianggap nggak sama, kamu salah, kamu sesat, gua yang benar. Bahkan sampai membunuh pemimpin-pemimpin, pendiri-pendiri aliran Protestan. Itu kita harus melihat bahwa memang begitulah, ya. Mereka nggak sangat-sangat intoleran, nggak sama. Sebetulnya para pendiri Protestan juga kan nggak sama dengan gereja Katolik dan hendak dihukum mati oleh gereja Katolik, dan itu pun mereka lakukan gitu. Mereka mengalami itu dan mereka lakukan kepada orang-orang yang tidak setuju dengan mereka. Orang Protestan sendiri, pendiri-pendiri Protestan itu sebetulnya misalnya Martin Luther, John Calvin, itu kan
dianggap sesat oleh gereja Katolik dan memang hendak dicari untuk ditangkap gitu kan kalau mereka masuk ke dalam wilayah orang gereja Katolik Roma. Tapi ada orang-orang pemimpin-pemimpin Protestan juga yang melakukan hal itu kepada mereka yang tidak setuju kepada mereka ketika mereka mulai berkuasa, mereka mulai punya kuasa di satu kota, mereka juga melakukan hal itu. Nah, jadi itulah wajah kekristenan yang fundamentalis. Apa itu orang fundamentalis itu cirinya apa? Penekanan yang amat kuat secara harafiah ketidakbersalahan Alkitab. Jadi dibelanya tuh secara membabi buta gitu. Alkitab diyakini tidak memiliki kesalahan apapun, termasuk secara harafiah. Ya. Nah, terus mereka anti terhadap teologi modern yang serta kritik-kritik modern, ya kemajuan ilmu pengetahuan, ilmu teologi itu maju itu mereka tolak. Ya misalnya sekarang kita secara ilmu teologi kalau udah maju secara arkeologi kita bilang bahwa Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu tidak sepenuhnya ditulis oleh Musa. Tidak sepenuhnya ditulis oleh Musa. Tapi hasil pembentukan dari generasi ke generasi sampai sekarang kita miliki sekarang itu bukan ditulis oleh Musa. Musa hanya menulis sedikit sekali dari bagian kitab Keluaran. Nah, tapi mereka orang-orang yang fundamentalisme itu bilang, wah kamu liberal, kamu nggak percaya itu ditulis oleh Musa. Loh, saya percaya, tapi hanya sedikit. Dan kemudian ini lagi oleh ya kalau sekarang misalnya ada banyak teori ya, ada teori CEDP misalnya, Yahweis, Elohis gitu ya, ada 4 kelompok yang menyusun Taurat misalnya seperti itu. Ya kalau ditulis Musa, bagaimana Musa bilang bahwa kemudian Musa naik ke gunung, kemudian Musa mati, kemudian mayatnya dikuburkan Tuhan. Kalau itu ditulis oleh Musa, bagaimana Musa menulis penguburan dirinya sendiri gitu kan? Kan nggak mungkin gitu. Itu adalah salah satu bukti bagaimana bahwa kita nggak boleh anti terhadap kemajuan teologi, studi kritik terhadap Alkitab, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang fundamentalisme ini juga menganggap bahwa kelompok yang nggak sama pandangannya dengan mereka itu bukan Kristen sejati. Wah, kamu sesat. Yang paling Kristen gue, ya. Yang nggak sama dengan gue, sesat, gitu. Nah, kayak gitu, ya. Pertama, mereka membabi buta, membela ketidakbersalahan Alkitab, bahkan hal-hal yang jelas-jelas memang salah mereka belain gitu, bulat ngomongnya. Misalnya tadi ya Kejadian 3 hari ketiga dengan hari keempat di kitab Kejadian pasal 1, wah nanti bulat ngomongnya. Ketidaktepatan misalnya sejarah tentang kelahiran Yesus dengan Yohanes Pembaptis misalnya, wah bulat lagi. Ya, nah itu. Nah terus kalau berbeda pandangan, pasti dia yang benar, kita yang salah. Kita yang benar, kamu yang salah. Nah itu ya, kita harus hindari 2 pandangan ekstrem ini, baik fundamentalis maupun liberal. Fundamentalis menjadi teks secara literal, mempertahankan tradisi. Memang sih tujuannya baik, menjaga martabat Alkitab sebagai firman Allah yang tanpa salah. Tapi tanpa salahnya itu dipahami kata perkataannya, tulisannya, semuanya tepat gitu. Semuanya inspirasi ilahi. Inspirasi ilahi itu kan pesannya. Ya, bukan setiap kata perkatanya ada bagian manusia, karena manusia nggak dijadikan robot oleh Allah. Nah, pandangan yang berikutnya adalah pandangan liberal, ya, yang tadi itu fundamentalisme, menganggap Alkitab itu tanpa salah sama sekali, sedangkan pandangan berikutnya menganggap Alkitab itu ya biasalah kayak tulisan-tulisan filsuf-filsuf lainnya di zaman itu. Ya. Nah, kesimpulannya ya, belajar Alkitab seharusnya mengubah seseorang menjadi semakin rendah hati serupa dengan Yesus, semakin lembut bukannya semakin keras. Ya, semakin kejam. Tidak ada spiritnya Kristus sama sekali. Seharusnya ketika kita membaca Alkitab yang adalah firman Allah, kita harusnya menjadi serupa dengan apa yang kita inikan kan, yang kita pelajari kan. Seharusnya semakin mirip, menjadi malahan menjadi mulia, menjadi manusia yang ilahi, bukannya semakin kejam, semakin tidak toleran gitu kan, semakin sombong, ya. Harusnya semakin rendah hati, semakin lentur, bukannya semakin kaku, semakin penuh kasih, ya, dan semakin haus akan Tuhan, bukannya oh aku sudah pinter nih,
Aku sudah ngerti Alkitab nih, ya. Jadinya sok tahu. Nah, harusnya semakin haus, bukan merasa sudah benar, sudah tahu, ya. Karena tujuannya Alkitab ditulis itu menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan, ya. Nah, seharusnya orang semakin belajar Alkitab, semakin ngerti Alkitab, seharusnya karakternya semakin berubah, semakin benar. Bukannya semakin sombong, mengkritiki orang, selalu menganggap orang lain salah, dianya yang paling benar. Nah, itu kan orang yang kaku, sombong, kejam, ya. Jadi Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah. Tanpa salahnya harus dipahami di mana? Bukan kata perkatanya, tapi pesan kebenarannya yang menuntun kita, menyelamatkan kita, membawa kita kepada hidup yang kekal jikalau kita memahaminya dengan benar dan melakukannya. Ya. Oke. Thank you, silahkan saya serahkan kepada pemimpin acara. Ya, makasih Kak Ane untuk sharingnya pagi ini, dan mungkin ini salah satu topik yang sangat dekat dengan beberapa kami di sini juga ya, yang semangat ikut Bible study itu karena textual criticism menjadi sebuah hal yang menjadi bikin kita penasaran kadang, karena kalau kita sering lihat debat-debat online itu kan selalu yang dibahas dan yang diserang itu adalah kesalahan-kesalahan yang kita menjadi buat ragu, oh bukankah firman Tuhan itu sebuah firman Tuhan yang sempurna? Dan mungkin itu ada pemahaman kita yang salah mengenai sejarah dan cara penulisannya, dan mungkin dari pengalaman saya pribadi yang waktu itu ada beberapa yang bikin saya nggak yakin, dan akhirnya saya juga jadi sempat mikir, oh saya mau pindah agama deh, saya cari agama lain. Tapi ternyata di agama lain ujung-ujungnya ada beberapa hal yang saya temui yang mungkin kalau izin saya boleh share hari ini ya. Ujung-ujungnya di agama lain itu, dan waktu itu saya mendalami Buddha Tibet ya. Ujung-ujungnya itu kitab tertinggi mereka isinya ada 4 konklusi yang kita harus mengasihi, mengorbankan diri, dan berbuat kasih tanpa pamrih. Yang ujung-ujungnya mereka tuh menggambarkan sebuah sosok Tuhan Yesus. Nah, jadi dari sana saya kembali lagi ke Tuhan Yesus. Lalu tadi yang tentang Mesopotamia saya juga menemukan, izin saya share ya. Jadi ternyata kalau yang ngerti Mandarin itu, ntar gimana cara share dari sini ya? Saya share screen. Oke, ini saya share screen ya. Kelihatannya kan. Nah, jadi di Mandarin kuno itu yang saya temui dulu, saya baca misalnya ini ya, ternyata melarang. Melarang itu punya suku kata forbidden, itu adalah 2 pohon dan sebuah perintah. Jadi ketika Tuhan itu memerintahkan, dan ini saya cukup kaget karena kan saya dulu sempat belajar Mandarin di mana ada 2 pohon itu diperintahkan oleh Tuhan, dan Tuhan itu melarang antara 2 pohon itu salah satu nggak boleh dimakan. Dan ternyata kok ini bisa ada di teks kuno Cina yang umurnya 5.000 tahun. Lalu kita lihat contoh lainnya yang paling ini adalah nih, iri atau enggak, kita greedy ya. Itu adalah ketika 2 pohon dan ada 1 orang wanita. Berarti seseorang wanita itu menginginkan sesuatu di luar apa yang sudah Tuhan berikan. Dan penciptaan itu juga diartikan dengan sebuah perintah dari mulut terhadap tanah. Dan mungkin ini topik yang nanti tahun depan itu saya bakal bawakan juga di Bible Study, bagaimana tekstual kuno dari Ancient China itu menggambarkan seluruh gambaran dari kitab Kejadian. Dan ini sebuah koneksi yang saat itu saya berpikir bahwa oh mungkin argumen-argumen terhadap textual criticism itu kalau kita bandingkan dengan chronological dari timeline yang mungkin menjadi seal Alkitab, apalagi nubuat-nubuatan, ini sama sekali nggak ada artinya dan kita harus membuat konteks. Nah, tapi pertanyaan saya ke Anda, mungkin kalau kita lihat dari sisi tersebut, apakah berarti orang-orang yang mempercayai fundamentalis ya seperti sola scriptura, bagaimana cara mereka yang kayak tadi yang maksain itu, oh Irenaeus mungkin masih gubernur dan lain-lain, dan saya lihat ada beberapa jawaban yang orang yang mempercayai Alkitab itu mutlak semuanya sempurna. Atau kah ada pandangan lain seperti bahwa tidak ada yang lain yang sempurna selain Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kita mesti asumsi memang Alkitab itu nggak sempurna, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, eh
Alkitab itu sempurna pesan kebenarannya. Karena itu kita harus memahami cara membaca Alkitab yang benar, dan itu masuk ke dalam hermeneutik. Nah, cara membaca Alkitab yang benar itu gimana? Bukan kita mengkritisi, wah ini benar nggak sih sejarahnya, misalnya kayak gitu ya. Wah kalau nggak benar sejarahnya berarti nggak benar semua nih. Kita sekarang yang terakhir film Marvel keluar, udah yang terakhir itu kan apa sih, X-Men lawan Deadpool ya. Nah yang suka ngikutin Marvel tuh, ketika kita nonton, saya penggemar ya, jadi saya ngikutin semua filmnya. Nah ketika kita nonton misalnya Endgame atau misalnya entah itu Spider-Man, kita nonton kan seru banget ya, seru banget, apalagi waktu si Thanos itu mau memusnahkan seluruh dunia. Terus misalnya ketika Captain America mulai tua dan mati, kita tuh nonton hanyut, betul nggak? Pernah nggak kita nonton tuh sambil mikir, ini kayaknya kameranya nggak bener nih, ini aduh special efeknya bener gak sih kayak begini, masa ledakan tuh kayak begini gitu. Kita mikir kayak begitu nggak? Atau misalnya masa ada sih orang kayak Hulk gitu yang bisa hijau, bisa gede, masa ada yang namanya Thor gitu. Kita kalau nonton kayak gitu nggak? Mempertanyakan itu nggak mungkin kan. Kita nonton hanyut, wah seru ya, bertengkarnya seru gitu kan, perangnya seru, wah ketika jagoannya mati gitu kan. Siapa itu yang Stark punya itu kan, wah kita sedih gitu kan. Kita ngikutin alur apa yang dimaksud oleh ya tentunya yang menulis cerita ini gitu ya. Nah coba ketika kita baca Alkitab, kita pun tangkep gitu, apa sih yang dimaksudkan, apa sih yang ingin disampaikan pesannya kepada kita, tanpa kita misalnya bener nggak sih, yang mana sih yang bener, 70 jiwa atau 75 jiwa sih yang bener nih, yang mana sih gitu. Masa ada matahari, belum ada matahari tumbuhan udah ada duluan gitu. Jangan begitu cara membaca Alkitab, karena Alkitab adalah buku iman. Apa tujuannya penulis menuliskan semua itu? Misalnya kisah penciptaan, apa tujuannya penulis menuliskan semuanya itu? Penulis hanya ingin menyampaikan bahwa semua yang ada di dunia ini diciptakan. Ya kan kalau kita baca perjanjian lama, dunia ini datar. Kita sekarang udah tahu dunia ini bulat. Bahkan dulu ketika ada seorang filsuf yang mengatakan dunia ini bulat, dia mau dianiaya, mau dibunuh sama gereja pada saat itu ya kan. Nah, kita membaca Alkitab, coba kita baca apa sih yang mau disampaikan di situ, pesan kebenarannya apa sih. Nah, kita Kejadian misalnya, bahwa ada satu Allah yang menciptakan semesta ini. Dan kalau misalnya tadi yang seperti Ian sharekan ya, saya nggak terlalu paham bahasa Mandarin, tapi saya pernah membaca hal-hal yang seperti itu. Misalnya ternyata taman itu ternyata dalam bahasa Mandarin tuh begini tulisannya gitu, seperti akhirnya seperti mengisahkan Eden gitu. Ada 2 orang di situ, misalnya ada pohon kayak gitu. Nah, ketika kita melihat hal itu, kita akhirnya punya iman bahwa semua kita di dunia ini berasal dari nenek moyang yang sama. Berarti kisah di Alkitab itu benar. Satu Allah yang menciptakan semuanya ini. Dan semua kita itu berasal dari Adam yang sama. Dan akibatnya apa? Kita sama-sama menanggung kodrat dosa yang diwariskan oleh Adam. Nah, kan contohnya adalah seperti itu yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, jadi jangan kita seperti orang fundamentalis ya, yang kekeh gitu ya, berargumen bulat ke sana ke sini. Tapi cobalah cara membaca Alkitab menurut konteksnya, bukan fundamentalis, bukan liberal, tapi temukan maksudnya. Nah, dan itu bisa kita pelajari dalam ilmu hermeneutika. Kita bisa pelajari konteksnya, ini maksudnya ditulis tujuannya apa sih penulis itu. Konteks dekat aja dulu, pasal sebelum dan pasal sesudahnya. Kita baca, kita nikmati cerita itu. Dan itu ada jenis pembacaan yang namanya pembacaan narasi. Kita nikmati, kayak kita nonton film. Kita nikmati, dan kita, walaupun misalnya ketika kita nonton film ya, satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda-beda. Tapi bukan pakai logika yang dikritik terus, bukan. Misalnya ketika kita nonton film yang satu gitu ya, saya sama Pak Ian aja nonton film yang sama. Mungkin saya bisa nangis gitu ya. Wah, Pak Ian senangnya misalnya di bagian gebuk-gebukannya gitu ya, fight-nya misalnya kayak gitu. Wah, seru, tegang gitu. Yang satu misalnya jadi ketika kita nonton aja, respon yang satu sama respon yang lain berbeda. Nah, begitu juga ketika kita baca Alkitab kan.
Bisa teks yang satu itu dibaca yang satu orang itu remanya tuh berbeda dengan orang yang lain. Tapi ada kemiripan-kemiripan. Kenapa? Karena diinspirasikan oleh Roh Kudus yang sama dan pesan inti kebenarannya itulah yang harus kita ambil. Yaitu apa? Pesan kebenaran yang mengubahkan hidup kita demi keselamatan kekal kita. Itu yang harus kita pegang, ya. Bukan seperti orang yang tadi nonton film itu tadi, ya. Konteksnya apa sih? Konteks dekat. Bahkan mungkin kalau udah belajar lebih lagi, konteks jauhnya, satu kitab itu apa? Bagaimana kitab Lukas itu menulis Injilnya, tujuannya untuk apa? Kenapa berbeda dengan kitab Matius? Nah, itu sampai udah misalnya mempelajari secara biblika seperti itu. Konteks yang lebih jauh lagi, keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Apa intinya? Gitu. Ya. Karena ini mungkin saya share karena topiknya lagi sama dan saya sempat cukup terobsesi sih sama ini. Jadi ini kalau taman itu kan kalau di Chinese karakter yang kompleks itu terdiri dari beberapa karakter kecil yang ada artinya juga ya. Jadi ini sebuah cara penulisan yang kalau kita artiin memang impossible kecuali si penulis ini punya sumber yang sama dengan Alkitab. Jadi ini taman itu adalah tanah dengan nafas di sebuah kotak dan menjadi ada orang di dalamnya. Ini kan benar-benar alkitabiah banget. Dan yang kedua kebahagiaan, ini keren nih. Kebahagiaan adalah Tuhan dengan satu orang bersama di sebuah taman tertutup. Dan ini pesannya betul-betul alkitabiah. Dan ketika saya baca ini saya pikir wow gitu. Karena seperti kita tahu China sekarang orang Kristennya juga sangat tertutup ya. Bahkan Alkitab yang ada pun mereka modifikasi untuk menyesuaikan dengan fundamentalisnya agama mereka. Jadi ini sebuah pesan bahwa dari zaman dulu 5.000 tahun lalu dan 6.000 tahun sejarah Alkitab itu punya sebuah konsistensi pesan yang sama. Dan kecuali Tuhan memang sumber dari semua pengetahuan itu, ya agama yang paling benar adalah yang kita sekarang sedang pelajari dan dalami, Bu. Mungkin pertanyaan berikutnya, izin bertanya karena sempat menjelaskan firman Allah itu bukan seperti mantra dan bagaimana kalau kita punya kebiasaan untuk memperkatakan firman Tuhan itu secara lafal gitu, Bu. Ngomong dalam nama Yesus atau misal lagi masalah nih, Bu, kan saya juga suka ngomong, Tuhan berperang untukku, aku hanya tinggal diam gitu. Nah, apakah itu salah, Bu? Ya. Firman Allah bukan mantra, artinya firman Allah itu harusnya kita lakukan ya. Percuma mendengar orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya adalah seperti orang yang membangun rumah di atas pasir, dikatakan kan seperti itu. Nah, zamannya pandemi kemarin sempat ada yang mengajarkan bahwa kalau nggak mau kena COVID, bacalah Mazmur 91 itu pagi 1 kali, siang 1 kali, sore 1 kali. Bahkan ada yang bilang 60 kali sehari, ada yang bilang gitu. Itu beredar di grup-grup WhatsApp ya. Termasuk saya menerima hal itu gitu ya. Saya bilang firman Allah itu bukan mantra, nggak bisa melindungi kita kalau kita begitu. Kalau kita zamannya COVID, kita mau berulang-ulang baca Mazmur 91 kalau kita ke keramaian, ya pas delta tinggi-tingginya, ya tetap aja kena gitu kan. Nah, itu maksud saya jangan dianggap seperti itu. Tetapi budaya untuk melafalkan, untuk mengingat itu penting. Nah, tapi jangan seperti mantra. Kalau kita punya pemahaman kalau mantra itu kan pemahamannya gini, kalau gua ulang-ulang maka sakti nih, gitu kan. Nah, kalau kita melafalkan, menghafalkan itu bukan tujuannya supaya wah sakti nih, gitu kan? Bukan kan? Tapi itu kan melatih kita untuk mengingat firman Tuhan. Supaya ketika kita ingat, ketika kita dalam keadaan yang lemah, ragu-ragu, meragukan kebaikan Tuhan, itu didorong, diingatkan oleh Roh Kudus. Ini loh, kamu pernah ngapalin ayat ini waktu kamu sekolah minggu. Itu bagus. Orang Yahudi punya budaya seperti itu. Orang-orang Timur Tengah kuno itu punya budaya seperti itu. Dan itu di budaya orang-orang Timur Tengah kuno, makanya orang Yahudi, orang Islam itu budayanya sama, mengaji. Mengaji itu membaca dengan melagukan. Karena kalau baca dengan dilagukan, dinyanyikan, itu gampang hafal. Jadi mereka memang punya kebiasaan untuk menghafal Alkitab, dan cara yang mudah adalah untuk melagukannya. Kan kalau kita misalnya suatu ini misalnya firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, itu kita lebih mudah ketika dijadikan nyanyian kan, lebih mudah hafalnya kan. Nah, zaman dulu itu kebiasaan orang kuno. Zaman dulu
alat tulis itu mahal. Orang yang bisa menulis juga sangat sedikit. Bagaimana mereka ininya firman Tuhan? Ya, dengan cara menghafal, melafalkan. Dan bagaimana supaya cepat hafal? Dilakukan. Makanya kebudayaan ngaji itu bukan milik orang Islam saja, tapi orang Yahudi juga ngaji. Ketika membaca Alkitab itu dilakukan, ada cengkokannya gitu. Nah, itu bukan budaya kita, ya. Kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa untuk menghafal bagus. Maka ketika kita lemah, kita akan ingat apa yang sudah kita hafalkan. Oke, lanjut. Masih di mute, Pak Ian. Izin bertanya, kalau memang Alkitab itu bisa salah, atau kita bilang ada yang beberapa tekstual secara salah, ataukah dari ngopi dan lain-lain, apakah sebenarnya pengilhaman Roh Kudus itu valid? Karena Roh Kudus apakah tidak secara sempurna menolong penulis tersebut untuk menulis gitu, Bu? Atau bagaimana cara kita menyikapi kesalahan itu dengan benar? Apakah memang mungkin waktu ngilhaminnya benar, waktu ada yang ngopinya kedua kali salah gitu? Karena kan tadi bilang ada tradisi lisan juga di beberapa kitab sebelumnya. Ya. Nah, kalau ada kesalahan-kesalahan, apakah pengilhaman Roh Kudus valid? Valid. Karena yang tanpa salah adalah esensi pesannya. Ya. Kan tadi misalnya pendapat Daniel Fuller. Dia adalah dekan di Sekolah Alkitab Fuller di Pasadena di California. Dia mengatakan di dalam Alkitab itu ada penyataan dan ada non penyataan. Ada penyataan, yaitu adalah pesan-pesan kebenaran yang memimpin kepada kita kepada hidup kekal. Tetapi penyataan ini dibungkus oleh non penyataan. Bagaimana penyataan ini hadir? Misalnya bahwa Yesus adalah anak Allah dikandung dari Roh Kudus, tapi kemudian dibungkus dalam bahwa Yesus adalah manusia yang menyejarah, dan untuk menekankan sejarahnya ini, Lukas begitu berusaha sampai karena saking berusaha untuk menunjukkan bahwa Yesus ini manusia yang betul-betul ada di dalam sejarah gitu ya, bukan fiktif gitu. Akhirnya dia sampai salah gitu. Wah, ini di zaman Kirenius. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Apakah Roh Kudus itu tidak menolong mereka untuk Lukas itu untuk sampai benar gitu? Karena Allah menciptakan manusia nggak jadi robot yang terkontrol. Allah tetap membiarkan kehendak bebas itu ada, dan penulisan ini kan penulisan kerjasama antara Allah dengan manusia, ya kan? Sama-sama Allah tidak mengontrol si Lukas itu sampai betul-betul tulisannya, kata perkatanya, tidak seperti itu. Tapi dorongan, wah ada nih ceritanya Yesus nih lahir. Nah, itu yang dorongan itulah yang kemudian dituliskan oleh Lukas. Dan pesan kebenarannya itulah yang tanpa salah. Kita percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus lahir dikandung dari Roh Kudus, bukan hasil dari Maria dan Yusuf. Kita percaya itu. Yesus lahir dari Roh Kudus. Nah, itu yang pesan kebenarannya itu yang kita tangkap. Sebetulnya kita tangkap maksudnya Lukas nulis ini apa sih? Itu sederhananya gitu. Maksudnya Lukas nulis ini tuh maunya apa sih? Lukas kan maunya nulis bahwa ada manusia yang lahir dari Roh Kudus gitu. Anak Allah, ternyata bukan hasil dari kemauan si Maria dan si Yusuf. Makanya disebut anak Allah karena memang lahir secara ajaib dari Roh Kudus dikandungnya. Itu yang sebetulnya Lukas mau katakan, dan Lukas mau katakan ini betul-betul ada di zaman ini gitu loh. Nah, itu yang harus kita tangkap, bukan mengkritisi ya. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Apa Roh Kudus nggak kontrol? Enggak. Bukan seperti pengilhaman yang dipahami oleh agama lain, dikontrol seperti robot. Ya, bahkan nggak bisa nulis jadi bisa nulis, nggak bisa bahasa itu bisa jadi bahasa itu. Enggak dikontrol seperti itu. Allah tidak menghilangkan kehendak bebas di dalam setiap manusia ciptaannya. Ya, jadi bukan huruf per huruf, kata per katanya, tapi apa? Pesan kebenarannya, esensinya. Hal-hal yang esensi, ya, yang memimpin kepada kebenaran, memperbaiki kelakuan, ya, menunjukkan kesalahan. Nah, itulah yang harus kita pahami sebagai tanpa salah karena bisa menyelamatkan kita. Oke, lanjut. Nah, berarti itu mirip dengan mungkin ya, kalau kita ada beberapa mungkin ya saya mengalami pengalaman pribadi, Tuhan tuh bernubuat misalnya A, B, C terjadi dalam 3-4 tahun. Tapi saya rasa setelah Tuhan nubuat gitu, di hari berikutnya saya tuh nggak kayak robot juga. Tuhan kasih perintah kanan kiri apa, kan kita bebas ya. Tapi justru
karena kedaulatan Tuhan yang luar biasa, yang dimana meskipun kita nggak di micromanage, ujung-ujungnya yang Tuhan buatkan setelah 3 tahun itu jadi. Dan ini mirip kayak mungkin sekarang ada yang tahu Tucker Carlson, itu dia salah satu main media dari Fox News ya, yang sekarang dia itu jadi buka private podcast. Dia tadinya seorang liberal. Dia bilang teman-teman saya di Texas yang ekstremis Alkitab itu orang-orang yang paling saya benci. Dia bilang karena orang-orangnya aneh, ngomongin akhir zaman, ngomongin ini nggak boleh, ngomongin itu nggak boleh, ngomongin dunia itu makin jadi buruk, nanti itu akan terjadi ini antikras dan lain-lain. Dan ternyata setelah sekarang terrevelasi, apalagi kemarin Olimpik ada kejadian 2024 yang benar-benar menghina Tuhan Yesus. Mereka adalah, kata dia, kelompok orang-orang yang paling nggak kaget. Dia bilang, oh ini memang bakal terjadi kok, di Alkitab itu sudah ditulis semua. Nah, jadi dia justru menjadi seseorang yang tadinya ateis, sekarang mereka jadi mulai baca Alkitab. Karena, oh di Alkitab Wahyu tuh semua kejadian hari ini yang kita alami, itu kok ada semua, udah dari dulu ditulis. Dan itu yang mungkin inti yang tadi Kak Ane katakan ya, bukan detailnya in between, tapi adalah tujuan akhirnya dari apa yang ditulis itu yang selalu membawa firman Tuhan itu ke level yang lebih tinggi. Ini ada pertanyaan, jadi di kitab Kejadian itu kan yang ditulis hanya narasi tentang satu orang. Nah, bagaimana si penulis tersebut tahu detailnya? Karena kan kitab Kejadian itu kalau di Taman Eden dan lain ditulis seolah-olah dari third person view ya, narasinya itu. Dan apakah ada satu orang lalu diceritakan dan ditulis? Mungkin detail itu kita juga nggak tahu. Nah, setelah saya mempelajari gitu ya, dan tadi juga sedikit saya sharekan bahwa sebetulnya zaman dulu bagaimana kisah itu bisa diketahui oleh orang, itu diteruskan turun-temurun melalui mulut ke mulut, dari bapak ke anaknya ke cucunya dan seterusnya. Nah, jadi zaman dulu itu orang mengetahui kisah-kisah masa lalu itu dari seperti itu. Misalnya saya ini keturunan Sunda dengan Tionghoa. Nah, papa saya menceritakan, oh dulu engkong itu pindah pakai kapal dari daerah Cina daratan begini. Kan dikisahkan, sehingga saya sedikit tahu tentang nenek moyang saya gitu kan. Nah, bagaimana kisah Adam dan Hawa? Narasi satu orang sebetulnya nggak narasi satu orang juga. Jadi itu adalah tumpukan dari kisah. Misalnya tadi saya kasih contoh ya, di dalam 1 Samuel. Di 1 Samuel 16, si Saul itu udah minta sama Isai, Daud tolong dong jadi pelayanku, jadi pemain kecapi di istana. Oke, sekarang di kisah yang lain, pasal berikutnya, ketika Daud melawan orang Filistin, si Saul bilang sama Abner, itu anaknya siapa ya? Kayak amnesia kan? Bukan amnesia, tapi itu adalah 2 kisah yang oleh editor dijadikan satu. Jadi penulisan Alkitab itu tidak sesederhana itu. Bagaimana kita mendapatkan Alkitab kita sekarang tidak sesederhana itu. Kita udah terima jadi tanpa kita mikir gimana sih dulunya. Tapi kalau misalnya kita mempelajari, ternyata ini adalah ada kisah begini, ada kisah sebegini, ada yang nulis begini, dan si editor mengumpulkan hal itu dan menjadikan satu. Dia nggak mikir, dia nggak pusing. Loh, kalau kita kan pusing kan, nanya kan tadi ya, atau para polemik itu nanya, gimana sih Saul kok amnesia gitu kan? Kita kan pusing. Nah, si editor itu cuma nonton film tanpa, kayak tadi saya bilang, kayak kita nonton film Marvel, nggak mikir kan? Nah, editor ngambil ini. Oh, ada kisah yang sama nih, dijadiin satu. Tanpa dia mikir gitu. Nantinya ini akan jadi suatu pertanyaan buat orang-orang modern zaman sekarang 2000 tahun kemudian gitu. Nah, begitu juga misalnya kisah Kejadian. Coba kita baca kitab Kejadian. Kejadian 1 itu manusia sudah dijadikan, laki dan perempuan diciptakannya mereka, sudah titik. Kemudian diberkati, beranak cucu dan bla bla bla. Itu Kejadian 1, 26, 27, 28. Coba baca Kejadian 2. Tanah itu belum digarap, belum ada hujan, ada embun, kemudian Tuhan mengambil tanah, Tuhan membentuk, gitu kan. Kayaknya tuh Adam baru diciptakan di Kejadian 2. Kemudian Adam ketemu sama binatang-binatang, sama monyet, sama ini tidak menemukan yang sepadan, kemudian Adam dibuat tidur, kemudian barulah si Hawa dibangun dari Adam gitu kan. Sedangkan di Kejadian 1 kayaknya udah tiba-tiba 2 orang aja diciptakan. Di Kejadian 2 ternyata satu-satu. Nah, itu gimana? Nah,
Menurut teori sumber itu adalah dua teks yang berbeda yang dijadikan satu. Jadi kayak tadi saya kasih contoh, pernah nggak ikut outbound, ikut retret gitu ya? Ini ceritanya sama, sampai belakang bisa jadi beda. Nah, cerita yang dari depan ini sama, sampai belakang dua kelompok misalnya. Di ujung belakang orang yang satu bilang begini, orang yang satu bilang begini. Nah, mereka akhirnya menemukan kisah-kisah ini, editor Alkitab zaman itu, para masoret zaman itu, dijadikan satu begitu saja. Mereka nggak mikir, ini kronologis nggak gitu. Kisahnya tuh kronologis tuh apa ya, berurutan nggak kayak gitu. Mereka nggak mikir. Mereka hanya, ya udah, ini kisah kejadian nih, kisah penciptaan. Ada yang begini, langsung ini kejadian satu misalnya ya, langsung manusia itu dijadikan sama-sama. Ada yang satu persatu detailnya begini, mereka seolah-olah editor itu meletakkan kisah itu berdampingan begitu saja. Nah, itu yang namanya teori sumber. Dalam kitab Kejadian itu ada yang namanya teori sumber, Yahweh, Elohis, Deuteronomis, dan Priest. Itu untuk Taurat itu teori sumber itu 4. Jadi ada 4 kelompok. Dan kemudian para editor menyatukan 4 sumber ini menjadi satu. Nah, contohnya adalah seperti itu. Nah ya, jadi kenapa kok apakah itu narasi satu orang? Sebetulnya bukan satu orang. Kalau menurut teori sumber ada 4 kelompok malahan, bukan satu orang. 4 kelompok, bukan 4 orang, 4 kelompok. Gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya Kak, seberapa pentingkah peranan Roh Kudus ketika membaca dan mempelajari Alkitab? Dan bagaimana kita tahu ketika seorang pengajar atau hamba Tuhan mengatakan, oh Roh Kudus bilang ini, ayat ini artinya ini. Nah, kita cara validasi dan mempercayai kata-kata tersebut seperti apa? Bagaimana peranan Roh Kudus? Sangat, 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 sangat penting. Ya, sangat, sangat, sangat penting. Ya, kalau orang Yahudi udah bilang 3 kali, kudus, 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 kudus. Nah itu kuduslah Tuhan, itu artinya sangat, sangat penting banget. Kenapa? Karena Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita baca Alkitab, tanya Roh Kudus ini maksudnya apa? Nah, masalahnya gini, kalau hidup kita nggak suci, motivasi kita salah, maka Roh Kudus nggak akan pimpin kita. Ya kan? Motivasi kita baca Alkitab cari pembenaran nih. Kita konflik sama pasangan. Atau misalnya pasangan selingkuh, boleh kata Alkitab boleh cerai. Kita cari ayat yang boleh menceraikan gitu. Padahal motivasi di dalam hati kita apa? Udah ada orang lain yang menarik hati kita, gitu kan? Boleh nih orang kalau berzina boleh dicerain. Dia udah begitu, saya ceraiin. Padahal Alkitab juga bilang bahwa kita harus mengampuni. Nah, ketika kita baca Alkitab dengan motivasi yang salah, hati kita udah bengkok, Roh Kudus gak akan mungkin memimpin kita. Kita gak akan menemukan pesan kebenaran dari Roh Kudus. Maka itu hidup suci, semakin kita hidup suci, semakin kita dipimpin Roh Kudus, semakin kita dalam menemukan kebenaran. Nah, terus gimana dong? Apakah kita bisa tahu ketika seseorang bilang, ayat ini artinya begini. Gini, penafsiran yang benar, pengajaran yang benar, pastilah memimpin kepada hidup yang benar. Ortodoksi leads to ortopraksi. Jadi ajaran yang benar, ortodoksi, ajaran yang benar, itu pastilah mendorong untuk kita menghasilkan perilaku yang benar, ortopraksi, praktek hidup yang benar. Setiap doktrin, setiap ajaran, setiap penafsiran yang tidak mendorong kita untuk mengubah perilaku, mengubah cara berpikir serupa dengan Yesus, itu pasti ajaran yang salah. Ajaran yang menekankan hal-hal yang manusia gitu ya, antroposentris yang berpusat kepada manusia. Misalnya, kamu kalau jadi Kristen, kamu pasti kaya. Kalau kamu nggak kaya, pasti ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Jadi kepentingan manusia, kamu kalau ikut Kristen, pasti hidupmu itu baik-baik saja gitu. Di dunia kaya, bahagia, mati masuk surga. Gitu kan, pengennya orang kan kayak begitu. Tapi apakah itu dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Kenyataannya para rasul sendiri yang sudah mengorbankan segalanya, mereka, Rasul Paulus bilang, aku tahu apa rasanya kelaparan, kemiskinan, ketelanjangan, dianiaya, sekian kali disesah. Aku tahu rasanya penderitaan itu seperti apa. Ya kan? Nggak dibuat kaya, bahagia gitu ya. Kehidupan Paulus jadi mudah gitu semuanya. Enggak tuh. Paulus sudah menyerahkan semuanya. Gitu kan? Nah, jadi segala pengajaran yang
tidak berpusat kepada Kristus atau mendorong kita menjadi serupa dengan Kristus, itu pasti ajaran yang bukan dari Roh Kudus. Ortopraksi haruslah menuntun kepada ortodoksi haruslah menuntun kepada ortopraksi. Pengajaran yang benar haruslah menuntun kepada kita mengubahkan perilaku kita. Itu prinsip yang saya pegang. Oke. Ada pertanyaan berikutnya, sejarah itu ditulis dan kadang sejarah itu ditulis untuk mengakomodir versi sendiri atau kepentingan kelompok tertentu. Nah, kisah sejarah Alkitab tentu juga mengalami hal ini. Apakah ada sesuatu esensi yang dapat berubah? Dan saya juga pernah ngikutin satu teolog yang waktu itu bikin sensasi dengan bilang, oh jangan baca King James, baca Geneva Version of the Bible. Karena dia bilang King James bilang ada satu ayat yang semua pemerintah ditempatkan di atasmu oleh Allah. Tapi di Geneva bilang semua pemerintah selain pemerintahan Allah itu sebenarnya nggak ada yang baik. Dan mereka itu mempunyai tendensitas untuk dikorupsi, dan itu menjadi tesis dia bahwa ini ada satu perubahan karena ada kepentingan kerajaan tertentu saat itu merubah ayat tersebut ya. Nah, kira-kira itu kan. Oke, jadi sebetulnya tadi saya kan bilang ya, mana sih teks yang asli udah nggak ada, kita udah nggak punya. Tapi kita punya teks-teks yang paling tua. Yang mana teks yang tertua? Contohnya tadi misalnya, kenapa kok Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan itu kok ngambil yang samar dan yang samat gitu kan? Kenapa kok yang satu ambil destroy, yang satu ambil dilindungi, tapi yang satunya destroy? Nah, ternyata teks Indonesia mengambil terjemahan yang menerjemahkan dari teks yang lebih tua. Nah, kita punya teks-teks yang paling tua, apalagi sekarang Dead Sea Scroll sudah ditemukan. Kita punya teks-teks yang paling tua. Kita nggak punya yang asli. Yang asli yang mana nggak ada. Kita cuma bilang yang lebih tua yang mana, gitu kan? Nah, jadi hasil misalnya Geneva Bible atau King James Version Bible misalnya, itu kan sebetulnya sudah masuk dalam tafsiran. Yang namanya terjemahan itu pasti sudah masuk dalam tafsiran. Karena setiap bahasa itu tidak bisa diterjemahkan dengan tepat ke bahasa lain. Saya ngomong dalam bahasa Jawa, misalnya ketelisut. Saya mau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, susah. Saya bilang dalam bahasa Jawa, ngeblak, nyungsep. Bahasa Indonesia cuma bisa bilang jatuh. Atau misalnya, jatuh terjengkang ke belakang, kan repot. Rada panjang kan. Kalau saya bilang ngeblak dalam bahasa Jawa, gampang kan. Saya bilang ketelisut. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya hilang, tapi nggak hilang juga. Keselip susah nerjemahinnya gitu kan. Jadi setiap bahasa itu unik, dan kalau sudah diterjemahkan sudah masuk ke dalam penafsiran yang namanya penafsiran. Nah, baik kedua Alkitab tadi itu sudah masuk ke ranah penafsiran, dan yang namanya penafsiran pastilah ada premis dari si penafsirnya. Contoh misalnya gini, di dalam Alkitab itu ada yang dikatakan gini, yang ditentukan untuk binasa. Kalau kita lihat bahasa aslinya sebetulnya itu penafsiran yang iya bener sih, tapi nggak bener-bener banget gitu. Bisa kita terjemahkan yang lain juga gitu. Saya nggak setuju dengan penerjemahan yang itu. Nah, kenapa kok bisa dalam bahasa Indonesia ada yang ditentukan untuk binasa? Ya karena premis dari doktrin dari si penerjemahnya gitu ya. Nah, dikatakan bahwa tadi sejarah ditulis dengan tujuan tertentu. Ya, betul. Di dalam Alkitab ya, saya kasih tahu ya, bahwa orang-orang Samaria itu kenapa sih nggak terima kitab, mulai dari kitab Yosua sampai Maleakhi. Orang-orang Samaria nggak mau terima. Mereka cuma pegang kitab 5 kitab Musa, sama Torah. Tapi orang Yahudi bukan cuma Torah, tapi Tanak kan, Torat, Neviim, Ketuvim. Jadi orang Samaria merasa bahwa apa yang ditulis di dalam kitab Raja-Raja, kitab Samuel, kitab Tawarikh, itu sudah ada tujuan-tujuan politik dari orang-orang Yahudi. Misalnya mereka mengatakan bahwa Mesias itu lahir dari keturunan Yehuda. Orang Samaria bilang Mesias itu lahir dari keturunan Efraim, Yusuf. Kenapa ada janji kepada Daud? Nah, itu kan sudah dipolitisasi gitu misalnya. Janji kepada Daud. Nah, itu contohnya seperti itu, tuduhan dari orang Samaria. Ya, jadi orang Samaria itu sebetulnya orang yang percaya pada Yahweh juga, cuma mereka kitabnya beda dengan orang Yahudi. Nah, contohnya itu adalah seperti itu ya. Jadi ditulis dengan tujuan tertentu. Misalnya ketika Daud berselingkuh dengan Batsheba, anak hasil perselingkuhan itu kan haram.
Makanya menurut orang-orang yang ini ya, yang kritis itu, makanya dibuat mati lah. Tapi mungkin nggak mati, mungkin anak itu sebetulnya Salomo gitu, anak haram itu sebetulnya Salomo nggak mati, tapi karena nggak boleh maka dibuatlah cerita bahwa anak itu mati gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu sekarang kita nggak usah baca, bener nggak sih mati, bener nggak sih anak ini sebetulnya Salomo, nggak usah baca, kita nikmatin aja ketika kita baca Alkitab, ya. Dan kita percaya bahwa ada pesan kebenaran di situ. Misalnya gini, kalau Daud berselingkuh, maka pastilah dia mendapatkan hukuman. Itu kan, sesimpel itu pesan kebenarannya kan. Ya, esensinya nggak berubah, bahwa orang yang salah pasti dihukum. Nah, saya sih melihatnya seperti itu ya. Mungkin tadi saya sempat kepikiran Kak, nah mungkin sebenarnya ya kadang kita pikir justru perpecahan atau perbedaan-perbedaan pendapat yang ada adalah cara Tuhan untuk mempreservasi firman Tuhan yang sebenarnya. Jadi kita lihat tadi Samaria, orang Samaria nggak setuju, ada orang Yahudi bilang tanah. Jadi di dalam orang Yahudi sendiri ada perpecahan. Lalu kita di agama kita yang sekarang ada 3 agama yang monoteis kan, Islam, Kristen, Yahudi. Tapi dari Katolik sendiri sempat ada orang Protestan. Orang Protestan berkembang lah, ada Pentakosta dan lain-lain. Lalu muncul nih orang Reform yang jadi polisi firman Tuhan, eh, pakai viral-viralin konten. Nah, tapi kan ini mungkin cara Tuhan di Itu yang saya bilang fundamentalisme itu tadi. tengah Kalau nggak sama-sama gue, lu salah. Gue yang paling ya, bener. tengah keterpurukan manusia yang sudah jelas-jelas bilang bahwa dunia ini penuh dengan dosa dan kita itu memang decaying. Jadi mau nggak mau apa yang ada di pemahaman kita pun pasti decaying. Nah, Yes. Tuhan munculkanlah karakter-karakter ini untuk mempreservasi firman Tuhan yang sebenarnya ya. Kayak orang Yahudi nggak pernah mau bacain Yesaya 53, katanya itu ditambah. Tahu-tahu di Qumran ketemu kitabnya ada memvalidasi, ini bener dari dulu udah ditulis loh. Jadi mungkin itu sebenarnya yang kita katakan, loh kok Alkitab banyak versi, kita banyak perpecahan, itu sebenarnya lagi cara Tuhan untuk mempreservasi firman yang cara Roh Kudus bekerja lah Bu. Karena kan kalau kita lihat ya dari sejarah itu, kayak saya sempat bilang sama mertua saya karena beliau pernah tua di gereja Reform. Saya bilang, Pak, gimana ya kalau orang ortodoks sekarang kita tarik ke zaman ini, kita lihat cara persembahan kita di gereja sekarang yang pakai band, live band. Dia bilang ini kayaknya agamanya beda nih. Mm-mm. Tapi saya berpikir juga saat itu Roh Kudus bilang, Roh Kudus justru yang mengejar hati kita untuk menjadikan dirinya relevan supaya kita bisa mendengarkan firman, Bu. Makanya kan lagunya kita update. Mm-mm. Dan kalau saya lihat nada-nadanya kadang sama lagu cinta yang lagi populer di pop Indonesia tuh kok nadanya mirip gitu kan. Nah, itu mungkin itu cuma teori sih Bu ya. Itu bukan 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 hanya pendapat saya pribadi. Iya, Pertanyaan soal ini ya, mungkin soal tadi bahwa kita itu semua udah berdosa ya, nanti istilahnya decaying gitu ya. Jadi karena kita semua sebetulnya udah meleset dan nggak ada, kita ini semua sama-sama manusia. Hmm. Kita mau memahami Tuhan, terus kita bilang pemahaman saya tentang Tuhan lah yang paling benar. Emang siapa lo penjaga pintu surga gitu kan? Nah jadi kita nggak bisa bilang kita sama-sama punya potongan-potongan pemahaman tentang Tuhan. Kita nggak bisa bilang gua yang paling benar. Oke, mau klaim yang paling benar tunjukin dari perilaku, bukan dari klaim-klaim seperti itu, ya. Nah, soal misalnya tadi musik dan lain sebagainya, itu kan kemasannya aja. Yang penting kan esensinya tersampaikan enggak. Kemasannya ngikutin budaya manusia, ngikutin perkembangan zaman. Ya, kalau kalau orang-orang reform kan percaya bahwa musik gereja adalah musik klasik. Padahal Tuhan Yesus sendiri nggak ngerti musik klasik kayak gimana kan. Musiknya kan musik zamannya Tuhan Yesus ya musik Timur Tengah gitu kan. Itu kan sebetulnya cuma kemasan. Esensinya aja. Ya nggak apa-apa kemasannya mau gimana ngikutin budaya manusia itu oke. Okay. Saya sih mandangnya seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Ya, dalam membaca Alkitab kan, bagaimana kita membedakan sebuah cerita itu apakah ada mitosnya, ataukah itu berisi moral, etika, atau perumpamaan. Kalau yang perumpamaan kan jelas Tuhan Yesus bilang ini perumpamaan, jadi itu cerita itu perumpamaan. Nah, tentang misalnya ya mungkin ini harus ikut kelas eskatologi ya, yang dibahas mana yang literal dan mana yang sebuah perumpamaan gitu kan. Ya, masuk ke dalam kelas biblika bisa ya. Biblika misalnya nanti kita baca kayak misalnya boleh undang orang yang ahli biblika misalnya memahami kitab Kejadian bisa, memahami kitab Keluaran karena untuk memahami Taurat satu kitab aja ya kelompok kitab Taurat itu beda cara penafsirannya dengan kitab nabi-nabi atau kitab Wahyu atau kitab Injil yang adalah sepertinya biografi tetapi bukan kronologis gitu. Jadi bagaimana cara membaca satu kitab tertentu sesuai dengan genrenya. Ya, genrenya.
Genre itu kayak jenisnya ya, kayak misalnya kalau musik itu genre ada yang dangdut, ada yang rock, heavy metal, klasik. Nah, itu genre. Cara kita menikmati dangdut dengan cara kita menikmati jazz itu beda. Cara kita menikmati pop dengan klasik itu beda. Begitu juga ketika kita membaca, memahami Alkitab, membaca kitab Mazmur beda dengan kitab Taurat, dengan nabi-nabi, dengan Injil. Itu ya. Jadi memahami secara biblika ya, itu ada ininya sendiri. Nah, tadi misalnya gini, gimana kita, apakah ada mitosnya? Nah, untuk kitab Kejadian itu memang menggunakan bahasa mitos. Untuk kitab Kejadian banyak menggunakan bahasa mitos. Ada ular bisa ngomong. Benar nggak ada ular bisa ngomong? Ada buah dimakan tiba-tiba orang tahu telanjang. Emang asalnya pakai baju. Itu kan bahasa mitos, tapi bukan cerita mitos. Nah, apa sih pesan yang mau disampaikan oleh si penulis dengan menggunakan bahasa mitos? Bahasa mitos itu memudahkan pencapaian penyampaian pesan moral. Jadi pesan moralnya yang diambil. Bahasa mitos tuh kayak gini. Ya itu tadi saya bilang ya, cerita Malin Kundang. Bener nggak ada ibu-ibu, emak-emak yang ngutuk anak sampai jadi batu? Percaya? Nggak ada yang percaya pasti ya. Kita semua nggak ada yang percaya ya. Ada emak-emak gitu ya, saking keselnya ngutuk anak, anaknya beneran jadi batu. Tapi pesan moralnya apa? Ketika kita mendengar cerita itu, kita bisa, iya ya, jadi anak itu jangan kurang ajar sama orang tua, hatinya mengeras seperti batu. Walat, intinya kan gitu pesan kebenarannya. Nah, kitab Kejadian itu memang banyak menggunakan bahasa mitos dari Kejadian 1 sampai 11. Bahkan itu adalah sebuah kidung, sebuah lagu sebetulnya asalnya menurut para ahli biblika. Karena ada refnya misalnya, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama, jadilah pedang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Itu adalah refnya. Misalnya kalau kita di kitab Mazmur ya, kita lihat kan ada lagu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, terus ada teks lagi bla 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 bla, ada ref lagi bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah itu. Jadi kitab Kejadian pasal 1 itu juga sebuah kidung. Nah, banyak menggunakan bahasa mitos. Ya. Kita yang udah belajar Alkitab seharusnya nggak memahami secara sederhana memang Hawa didatengin oleh ular-ular yang seperti itu. Tapi ini adalah lambang, simbol dari setan misalnya seperti itu. Ya. Jadi harus bagaimana caranya? Coba belajar biblika, belajar genre-genre Alkitab gitu. Ada 2 pertanyaan lagi karena dan ada beberapa pertanyaan mungkin saya mohon maaf ya kepada para peserta, saya nggak bisa tanya di sini karena pertanyaan sensitif. Jadi pertanyaannya, oke, kalau Tuhan Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus dan Yesus itu anak Allah dan Bapa itu mempunyai karakter maskulin ya, dan Roh Kudus lebih dikatakan karakternya feminim. Apakah kita benar jika mempunyai interpretasi bahwa Tritunggal itu mempunyai sebuah familial konsep seperti ayah, ibu, dan anak? Nggak seperti itu ya. Jadi Allah itu tidak bisa disamakan dengan manusia. Allah itu tidak bergender, tidak berjenis kelamin. Tapi dia, misalnya ya, El Shaddai. Ini bukan bicara soal Roh Kudus dulu. Tapi Abraham mengenal Allah, memanggil Allah itu sebagai Allah El Shaddai. Atau dalam bahasa Indonesia itu Allah yang Maha Kuasa. Nah, kata El Shaddai itu sendiri sebetulnya seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Sampai anaknya itu kenyang. Nah, itu kan menggambarkan bagaimana Allah itu seperti perempuan ya. Tapi kalau kita mau bilang Allah itu perempuan ya salah, kita menjadikan Allah itu seperti manusia. Nah, yang mau disampaikan adalah di dalam sifat Allah itu ada sifat yang penuh gitu. Entah itu kegagahan seperti laki-laki, entah itu kelembutan yang digambarkan banyak di dalam wanita, itu semua menjadi satu di dalam Allah. Nah, itu yang mau disampaikan gitu. Ini pertanyaan terakhir karena di Alkitab kan ada banyak kitab dan sebetulnya cerita tentang Yesus pun lebih banyak dari itu dan ada nabi-nabinya. Mungkin ya saya juga pernah baca kayak misalnya The Lost Years of Jesus, Yesus katanya di India dan di Hindu gitu. Terus kita juga ada beberapa kitab yang sekarang mungkin baru ketemu ya seperti kitab Henokh dan lain-lain. Nah, kenapa yang dirumuskan dan dimasukkan di Alkitab itu hanya itu? Dan bagaimana kita bisa mempercayai bahwa proses kanonisasi itu valid.
bahwa Alkitab yang kita baca sekarang tuh selengkap-lengkapnya yang Tuhan inginkan. Atau sebenarnya ada yang harusnya extra biblical sources juga yang harus kita baca gitu. Kayak misalnya dulu saya sempat nanya ke pendeta, kok kenapa early father manuscript nggak diharuskan baca sih di Alkitab, padahal kan itu sumbernya dari para rasul murid Yesus, langsung loh ada liturginya, dan kalau kita bisa baca kan itu sangat luar biasa tuh. Kenapa kok kayak nggak pernah dibahas juga gitu di gereja. Ya, extra biblical itu bukan nggak boleh dibaca ya. Kalau kita mau sejarah, misalnya Deuterokanonika ya, buat orang Protestan itu bukan termasuk kanon, tapi buat orang Katolik itu termasuk kanon Perjanjian Lama. Buat orang Protestan, Deuterokanonika itu extra biblical. Apakah boleh dibaca oleh orang Protestan? Saya bilang boleh-boleh aja. Kenapa enggak? Kita aja baca tulisannya Benny Hinn lah, Cindy Jacob lah, dan lain sebagainya kita baca. Apalagi Deuterokanonika boleh kita baca. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai sumber doktrin atau sumber ajaran. Jadi tulisan-tulisan ekstra biblical kenapa nggak masuk ke dalam kanon? Karena ajarannya ada hal-hal yang tidak bisa dijadikan doktrin. Tidak bisa dijadikan sumber doktrin. Kalau sudah masuk kanon, itu harus menjadi sumber doktrin, sumber ajaran. Nah, termasuk Deuterokanonika atau tulisan bapak-bapak gereja, kenapa kok tidak masuk ke dalam kanon? Karena yang masuk ke dalam kanon itu menjadi sumber ajaran. Nah, tulisannya mungkin ada hal-hal yang benar, tapi ada hal-hal yang nggak benar, gitu kan? Makanya nggak masuk ke dalam kanon. Nah, kayak begitu. Jadi apa sih kriterianya kanon? Jadi gereja tidak menentukan ya, tapi gereja mengidentifikasi mana yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, mana yang tidak. Nah, gereja bukan menentukan, tapi mengidentifikasi. Nah, identifikasi kriteria kanon itu adalah secara singkat aja ya, nanti karena ada bahasanya sendiri ya. Apostolicity, ortodoksi, dan katolicity. Nah, ortodoksi artinya kitab ini mengandung ajaran yang benar seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kesinambungan dari Kejadian sampai Wahyu. Gitu. Kitab ini ortodoksi bisa diambil semuanya sebagai ajaran yang benar, bukan bagian per bagian. Nah, kenapa kitab Henok misalnya nggak dimasukin? Ya karena ada bagian yang nggak benar, gitu kan. Nah, kemudian Katolicity, bukan ortodoksi. Katolicity itu bukan gereja ortodok atau gereja Katolik, bukan ya, tapi ortodoksi itu ajaran yang benar. Katolicity itu adalah universal. Kitab-kitab ini dari dulu dipakai oleh semua jemaat Kristen di berbagai gereja di berbagai tempat, diterima secara universal oleh gereja turun-temurun. Dan kemudian yang paling penting adalah apostolicity atau ditulis oleh para rasul atau orang-orang sejamannya. Jadi setelah itu, setelah para rasul dan orang sejamannya, yaitu bapak-bapak gereja, dianggap tidak boleh masuk ke dalam kanon karena ditulis setelah zaman itu. Sama seperti misalnya orang Protestan menganggap seperti orang Yahudi dan Protestan itu menganggap bahwa standar kanonnya gitu ya untuk Perjanjian Lama, salah satunya adalah syaratnya adalah ditulis sebelum zaman Ezra dan Nehemia. Jadi kitab-kitab yang ditulis setelah zaman Ezra dan Nehemia oleh orang Yahudi dan orang Protestan itu dianggap tidak masuk kanon karena pewahyuan untuk Perjanjian Lama sampai dengan zaman Ezra dan Nehemia. Contohnya gitu. Kalau untuk Perjanjian Baru, apostolicity sampai dengan zaman Rasul dan orang sejamannya, kayak gitu. Itu kriteria kanon. Nanti ada ininya sendiri ya, bahasanya sendiri. Terima kasih karena itu pertanyaan terakhir. Terima kasih juga kepada para peserta udah submit pertanyaan. Semoga pelajaran hari ini berguna untuk menjalani hidup sehari-hari sebagai anak Tuhan. Terima kasih.